Oke, kita akan lanjut lagi dengan menggunakan kita akan membahas diagram yang berikutnya, yaitu diagram garis. Diagram garis ini biasanya cocok untuk menyajikan data yang berbentuk berkesinambungan. Sama sih seperti yang data diagram batang tadi, kita bisa gunakan juga diagram garis untuk data yang merupakan kategorikal atau data kualitatif. Contohnya masih sama seperti yang tadi, tapi untuk kali ini kita akan tampilkan datanya dalam bentuk garis. Jadi kita tentukan dulu titiknya, jumlahnya. Misalkan tahun 2011 ada 121 data, berarti kita tentukan titiknya, lalu kita buat titik berikutnya di tahun 2012. Contohnya seperti ini, misalkan di sini saya punya tadi sumbu X dan sumbu Y, tapi di sini saya akan ikutin sumbu X dan sumbu Y sesuai dengan yang ada di PowerPoint. Jadi saya akan punya pakai 0, 100, kemudian 200, 300, 400, 500, dan juga 600. Saya punya tahun 2011, saya punya tahun 2012, 2013, 2014, 2015, serta 2016. Di sini tadi data di 2011 itu adalah jumlah mahasiswa 121 dan 2012 135. Jadi saya akan membuat titik untuk di angka 121, anggaplah di sini 121, lalu di sini ada 135, lalu di tahun 2013 ada 321, 321, lalu di tahun 2014 ada 432 dan 2015 ada 231. 432, 432 di sini, dan 231, 2015 231, dan di tahun 2016 saja 600 dan 532. Di sini ada 532. Nah, setelah kita buat titiknya, mari sekarang kita buat garisnya. Yang kita hubungkan titik-titik tersebut dengan menggunakan garis, atau mungkin saya pakai warna yang berbeda supaya terlihat garisnya salah. Di sini saya punya garis lalu garis ke sini, lalu garis ini, berikutnya saya buat garis ke sini. Ini adalah garis yang terakhir. Nah, inilah yang disebut dengan diagram garis. Sama seperti diagram batang tadi, diagram baris juga kita bisa gunakan untuk data yang memiliki dua atribut, contohnya ada merek eser, merek dan juga berdasarkan bulannya. Nah, kalau tadi kita membuat masing-masing batang untuk setiap merek itu menggambarkan bulannya, kalau di diagram garis ini kita buat titik-titiknya, lalu titik ini akan menggabungkan data dari setiap merek yang ada. Contohnya di sini garis yang berwarna orange itu adalah bulan Januari. Jadi dia akan mengambilkan data untuk Toshiba di bulan Januari, lalu untuk Acer di bulan Januari, IBM di bulan Januari, dan Zurich di bulan Januari, Februari, dan itu seterusnya. Caranya sama seperti tadi, kita buat titiknya dulu untuk masing-masing merek, kemudian kita akan gabungkan, kita akan tarik garis untuk masing-masing titik tersebut, dan satu garis itu menunjukkan bulannya dari data yang ada. Diagram yang berikutnya adalah diagram lambang. Di dalam diagram lambang ini, atau yang sering disebut juga sebagai piktogram, kita akan menyajikan data statistik dengan menggunakan lambang.
Biasanya piktogram ini dipakai untuk menyajikan data yang nilainya cukup besar dengan nilai-nilai data yang telah dibulatkan. Sebagai contohnya, di sini misalkan kita mau menampilkan data banyaknya pesawat televisi di suatu wilayah pada tahun tertentu, di sini dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2004, kita menggunakan lambang satu buah televisi ini dianggap sebagai 1000 televisi. Ya, dari narasi contoh yang ada, kita ketahui bahwa pada tahun 2000 terdapat 1.500 pesawat televisi, tahun 2001 ada 2.000 pesawat televisi, tahun 2002 ada 3.000 pesawat televisi, tahun 2003 ada 4.250 pesawat televisi, dan pada tahun 2004 ada 5.750 pesawat televisi. Data banyaknya pesawat televisi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, jika disajikan dalam bentuk piktogram adalah sebagai berikut. Di tahun 2000 tadi kita punya 1.500 pesawat televisi. Jika kita mensimbolkan 1.000 pesawat televisi dengan satu televisi, maka dari 1.500 ini kita harus bulatkan dulu menjadi lipatan 1.000. Di sini dibulatkan menjadi 2 sehingga jumlahnya adalah 2, menjadi ada 2 simbol televisi. Lalu tahun 2001 memang ada 2.000 pesawat televisi, maka di sini datanya ada 2 gambar lambang televisi. Di tahun 2002 ada 3.000 pesawat televisi, jadi ada 3 lambang televisi. Di tahun 2003 ada 4.250 pesawat televisi. Di sini dia dibulatkan menjadi 5.000 sehingga ada 5 lambang pesawat televisi. Dan di tahun 2004 ada 5.750 pesawat televisi yang dibulatkan menjadi 6.000 pesawat televisi sehingga ada 6 lambang televisi yang digunakan. Nah, dari sini kita bisa lihat contoh berikutnya, yaitu di mana ada contoh tentang pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4 jenis sedan di suatu negara selama 4 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2003 yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, dari produksi kendaraan jenis sedan ini kita buat piktogramnya dengan bentuk lambang mobil yang menggambarkan 200.000 unit. Di tahun 2000 karena ada 600 unit, maka kita gambarkan ada 3. 2001 karena ada 800, kita gambarkan menjadi 4. 2005 dari 1.000 unit kita gambarkan dari 1 juta unit kita gambarkan menjadi 5 bentuk mobil, dan dari 1.500.000 ini kita jadikan 6 unit mobil. Ya, jadi diagram lambang ini digunakan atau piktogram ini digunakan dengan melakukan pembulatan nilai. Sehingga mungkin data yang kita lihat ini bisa kita anggap sebagai data yang keseluruhan saja, tapi bukan detail data yang akan kita peroleh jika menggunakan diagram lambang. Berikutnya, diagram yang terakhir adalah diagram lingkaran. Untuk membuat grafik lingkaran atau kita ingin membuat diagram lingkaran, maka kita harus mencari dulu proporsi atau persentase perbandingan dari jumlah data yang ada di setiap kategorinya. Kita buat persentase perbandingan data setiap kategori dengan jumlah data keseluruhan. Nantinya perbandingan ini atau persentase ini yang digunakan untuk mencari luas bagian dari atau juring lingkaran untuk kategori tersebut. Contohnya di sini kita punya jenis kendaraan 200 karyawan di sebuah pabrik tekstil, di mana jenis kendaraan yang kita bagi menjadi 4. Yang pertama mobil, yang kedua sepeda motor, yang ketiga sepeda, dan yang keempat tidak punya kendaraan pribadi. Nah, dari data yang ada kita akan coba bikin diagram lingkarannya. Tadi disebutkan bahwa untuk membuat diagram lingkaran, maka kita harus membuat dulu persentase dari data setiap kelompok dibandingkan dengan jumlah data keseluruhan. Maka kita coba persentase jumlah karyawan yang punya mobil
Di sini kita lihat ada 75 yang punya mobil dan jumlah datanya adalah 200, maka kita dapatkan dengan 75 per 200 dikali 100%. Hasilnya adalah 37,5%. Lalu untuk sepeda motor, jumlah karyawannya adalah 50. Maka kita membandingkan 50 ini dengan 200. 50 banding 200 dikali 100% sama dengan 25%. Yang berikutnya adalah jumlah jenis kendaraan sepeda. Ada 50 juga, maka kita 50 per 100 kali 100% sama dengan 25%. Dan yang terakhir yang tidak punya kendaraan ada 25 orang. Kita bandingkan dengan 200, hasilnya ada 12,5%. Dari sini kita akan coba buat diagram lingkaran atau terkadang disebut juga pie chart karena bentuknya seperti makanan kue pie. Nah, di sini yang tadi yang punya mobil ada 37,5%, lalu yang punya motor ada 25%, sepeda 25%, dan yang tidak punya ada 12,5%. Inilah yang disebut sebagai diagram lingkaran. Oke. Itu tadi materi tentang diagram. Nanti berikutnya kita akan masuk ke materi tentang tabel.